Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman penggiat agribisnis dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan TML Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai aktivitas tani ternak organik di TML Farm. Nah, serupa dengan berbagai pekerjaan lain pada bidang tani ternak organik juga pasti ada berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Berbagai aktivitas tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pekerjaan rutin, 2. Pekerjaan pertumbuhan, dan 3. Pekerjaan perbaikan. Pekerjaan rutin adalah pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari. Jika pekerjaan ini tidak dilakukan, maka farm bisa berhenti sepenuhnya. Misal, jika kita tidak memberi makan ternak kita, ya pasti ternaknya mati. Nah, berbeda dengan aktivitas pertumbuhan dan perbaikan, aktivitas rutin ini ada jadwal dan harus tepat loh. Jadi nggak boleh sembarangan. Di TML Farm, kami menerapkan praktek pertanian organik yang artinya integrasi antara peternakan dan pertanian. Tidak hanya kami mengurus peternakan, tapi juga pertanian secara terintegrasi. Supaya Anda tidak kewalahan dengan berbagai jenis dan berbagai ragam aktivitas yang harus dilakukan, kuncinya adalah dengan memecah aktivitas menjadi beberapa subaktivitas. Dengan demikian, Anda tidak kewalahan dan mampu melakukan semuanya dengan baik. Berikut adalah ragam aktivitas rutin pertanian yang dilakukan di TML Organic Farm. Nomor 0, artinya sebelum nomor 1, mencari lahan. Tentu untuk menanam sayur, Anda membutuhkan lahan. Kalau Anda sudah dapat lahan karena warisan, ya beruntunglah Anda. Namun kalau Anda seperti kami, yang tidak punya warisan, ya kita harus banyak melakukan mencari, survei, dan mengevaluasi sampai akhirnya menentukan lahan mana yang mau ditanami. Nomor 1, land clearing. Setelah dapat lahan, Anda harus melakukan land clearing. Land clearing adalah aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan tanam sayur sebelum mulai ditanami. Nah, lahan yang penuh dengan rumput liar tidak bisa langsung ditanami dengan sayur. Karena jika tanah penuh dengan rumput liar, langsung ditanami sayuran, maka akibatnya terjadi sayuran akan bersaing dengan rumput liar untuk mendapatkan nutrisi. Yang akibatnya sayurannya tidak tumbuh sempurna, bahkan bisa mati. 2. Pemupukan. Nah, pupuk adalah makanan bagi sayuran yang ditanam. Pada pertanian organik, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. Nah, berbeda dengan pupuk kimia, unsur-unsur aktif dalam pupuk tidak bisa dipisahkan dan mandiri dan diberikan secara khusus kepada lahan, seperti misalnya N, atau P, atau K. Nah, pupuk organik adalah dalam bentuk campuran dari seluruh unsur yang dibutuhkan tanah. Akibatnya, bisa jadi ada beberapa unsur yang kelebihan, ada beberapa unsur yang kekurangan. Itulah sebabnya penggunaan pupuk organik pada satu lahan bisa sangat banyak, hitungannya bisa sampai ton. Bahkan untuk lahan yang hanya luasnya ribuan meter persegi. Analoginya seperti makan vitamin C, tidak bisa terlalu banyak, namun Anda bisa mengkonsumsi jeruk dan tidak terlalu beresiko kalau Anda mengkonsumsinya cukup banyak. Setelah pupuk disebar di lahan, ingat perlu diaduk dan diratakan. Lalu tunggu selama kurang lebih 1-2 minggu hingga tercampur merata dan lahan siap ditanami. Cirinya adalah tanahnya menjadi remah. Ya. Pada pemupukan berikutnya tidak perlu diaduk lagi, karena penanaman sayur hanya di permukaan tanah kurang lebih 10-12 cm atau yang disebut sebagai topsoil. Nah, ini disebut sebagai teknik no-tilling farming. 3. Persemaian dan pindah tanam. Ada beberapa jenis sayuran yang harus disemai terlebih dahulu agar dapat tumbuh maksimal. Persemaian adalah penumbuhan awal dari benih menjadi kecambah atau calon tanaman. Setelah kecambah telah cukup besar, kemudian dilakukan pemindahan tanam ke lahan utama. 4. Penyiraman. Tanaman sayur pasti membutuhkan air secara teratur. Kalau musim hujan, Anda tidak perlu melakukan penyiraman. Kalau Anda karena satu dan lain hal di musim kemarau adalah orang yang pemalas untuk menyiram, Anda bisa berpikir untuk membuat sistem penyiraman otomatis, misalnya menggunakan sprinkler. Tapi kalau Anda juga malas bergerak dan juga malas berpikir, sepertinya tidak ada solusi untuk kondisi ini. 5. Pengendalian gulma dan hama. Agar tanaman sayur tumbuh maksimal, maka dibutuhkan pengendalian gulma. Kalau tidak dilakukan, maka gulma dan sayuran akan saling berebut nutrisi yang mengakibatkan tanaman sayur bisa mati. Nah, karena kami mempraktekkan pertanian organik, maka pengendalian gulma dan hama dilakukan secara manual. Anda harus hadir
ke lahan secara konsisten dan terjadwal untuk melakukan pencabutan gulma dan pengendalian hama. Gulma yang telah dicabut dikumpulkan di bak kompos dan menjadi pupuk. 6. Pemanenan. Sebagai buah dari jerih payah kita, tiba saatnya kita melakukan panen sayur kita. Kalau prosesnya benar, maka hasilnya juga benar. Jangan pernah berharap proses asal-asalan, tidak konsisten, tidak terjadwal, bisa memberikan hasil Anda yang maksimal. Itulah sebabnya mengapa agribisnis adalah bidang usaha yang sangat membentuk dan menunjukkan karakter manusia sesungguhnya. 7. Rotasi tanaman dan penjadwalan tanam. Kalau Anda sudah mampu menumbuhkan sayur secara efektif dan efisien, kini tiba saatnya Anda melakukan rotasi tanam dan penjadwalan tanam. Keduanya dibutuhkan agar menjaga kesuburan lahan. Selain itu, penjadwalan tanam dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan panen yang teratur. Sebab harap diingat, yang Anda lakukan adalah agribisnis dan bukan ambil nilai menanam di bangku kuliah. Jadi penilaian keberhasilan Anda sudah berbeda. Oke, selanjutnya pekerjaan pertumbuhan. Nah, pekerjaan pertumbuhan adalah aktivitas yang bisa membuat kualitas organisasi dan diri kita meningkat, baik kapasitas maupun kapabilitasnya. Hanya melakukan rutinitas saja tidak akan membuat diri dan organisasi kita bertumbuh. Untuk jelasnya, perhatikan gambar yang ada di layar. Garis horizontal adalah pekerjaan rutin, sementara garis vertikal adalah pekerjaan pertumbuhan. Kalau Anda hanya melakukan pekerjaan rutin, ya akibatnya hidup Anda selamanya akan gitu-gitu aja. Anda perlu melakukan aktivitas pertumbuhan, misalnya baca buku, browsing internet, berdiskusi dengan praktisi, dan berbagai jenis aktivitas lainnya. Kalau di TML Farm, aktivitas pertumbuhan diberikan melalui program pembekalan yang diberikan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan Anda dalam melakukan agribisnis, meliputi pembelajaran di kelas dan di lapangan. Sementara pekerjaan perbaikan adalah pekerjaan yang harus dihindari. Ini adalah pekerjaan yang muncul akibat kegagalan Anda dalam melakukan aktivitas rutin, misalnya mengobati ternak karena sakit akibat pemeliharaan yang buruk, atau memperbaiki kandang yang rusak karena tidak pernah dibersihkan. Dengan mengetahui berbagai ragam aktivitas tani ternak organik di TML Farm, diharapkan setelahnya Anda lebih memiliki wawasan tentang apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan, sehingga Anda menjadi lebih siap dan bisa untuk menjadi pengusaha agribisnis unggulan. Demikian informasi pengembangan agribisnis organik kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini agar kami bisa selalu menyajikan informasi paling berkualitas dan paling terupdate tentang agribisnis organik. Sekiranya Anda ingin diskusi lebih lanjut, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Jadi akibatnya ketika Anda punya waktu, tapi karena Anda makan terlalu banyak, akibatnya Anda ngantuk.